tapi tiba-tiba kok jadi bukan jadi tapi lebih nambah side job ke Pentest nih, Ya. gitu. Gimana ceritanya kalau boleh tahu? Awalnya sebenarnya coba-coba, Pak. Oh, pakai coba-coba. Iya. Tolong suaranya disensor ya nanti ya. Awalnya coba-coba. Suara. Oke, menarik terus. Ya. Misalkan ketika pentestnya ternyata, ada data ini misalkan gitu ya. Iya, Udah iya. tutup mata aja gitu ya. Tutup mata lihat dikit. Dikit aja gitu kan. Iya. Step by step dari Pentest Mobile. Ya, udah pernah belum sebelumnya, Mas Reza? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cybercast semuanya. Kita sekarang masuk ke episode 2 nih. Kemarin episode 1 lumayan mantap banget nih respon dari teman-teman semuanya. Sekarang kita akan bertemu dengan salah satu narasumber kita di episode kedua ini, yang kesehariannya sebenarnya dia bermain di software development lah, ya. Tapi di satu sisi dia punya side job yang cukup menarik, yaitu sebagai pentester dan bug hunter. Nah, sekarang saya perkenalkan kepada teman-teman semuanya, narasumber kita adalah Mas Reza. Gimana kabarnya, Mas Reza? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat ya? Mas Reza Saleh Permana ya? Ya, Nama panjangnya. Sekarang kerja di Cyber Army ya? betul, Pak. Cyber Army, Pak. Udah berapa lama? Cyber Army Di Cyber hampir 2 tahun sih, Pak. Mau 2 tahun. Oh ya, by the way, teman-teman, Reza itu sudah sidang ya? Iya. Alhamdulillah, minggu kemarin ya. Alhamdulillah. Selamat. Oke, sudah sidang dan rencananya kayaknya bakal terus fokus di back-end tester ya kayaknya Iya. ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya. Keren. Nah, ini profil dari narasumber kita. Nah, kita ingin nanya nih sebenarnya. Mungkin teman-teman yang nonton Cybercast di sana penasaran, kenapa tiba-tiba lebih nambah side job ke Pentest nih, gitu. Gimana ceritanya kalau boleh tahu? Awalnya sebenarnya coba-coba, Pak. Oh, pakai coba-coba. Iya. Tolong suaranya disensor ya nanti ya. Awalnya coba-coba. Suara. Oke, menarik terus. Ya. Mungkin sebenarnya Pak, sebelum apa saya kerja di sini backend engineer, saya juga sebelumnya udah nyoba-nyoba sih sebenarnya, Pak. Kayak misalnya apa ya, awalnya tuh kayak nyobain kayak SQL injection gitu, Pak, ngetes gitu. Oke. Emang udah tertarik sebenarnya, Pak, dari awal. Pas kuliah berarti ya? Iya, Pas jadi mahasiswa ya? Kuliah. Oke, udah mulai tertarik, penasaran. Iya, penasaran. Terus mungkin dari apa? Dari Cyber Army-nya lihat apa? Saya suka ngepentest gitu, Pak. Jadi kalau ada proyekan pentest jadi ke saya. Gitu. Dikesain. Ya, Oh, selain Pak Pringgo gitu. setelah 2 tahun ya berarti ya di Cyber Army ya. Ini lumayan lama juga nih pengalaman di Pentest nih. Lumayan lah. Kayak itu nggak ada beberapa website yang udah pernah di Pentest dulu? Kalau yang pernah di pentest, Pak? Kira-kira aja lah berapa? Ada 5 nggak? Lebih dari 5 nggak? Enggak sih, Pak. Kalau proyekan di sini ya, kalau proyekan dari Cyber Army mungkin kurang dari 5, Pak. Karena sebenarnya di Cyber Army juga saya proyekan pentest baru-baru sih, Pak. Baru-baru ya? Iya. Oh, tapi bermain pentestnya udah lama gitu ya? Pak. Oke, menarik. Nah, kalau misalkan pengalamannya ya selama melakukan pentest nih, menurut Mas Reza kira-kira pengalaman apa yang seru nih pada saat melakukan pentest itu? Mungkin teman-teman juga pengen tahu ya, penasaran pentest itu gimana sih sebenarnya yang dilakukan di pentest itu? Terus apa saja pengalaman Reza tuh di sana kira-kira? Kalau apa tadi pertanyaan pertama, Pak? Yang pertama itu apa namanya? Pentest. Ngapain aja sih di pentest itu? Ngetes sih sebenarnya, Pak. Ngetes kerentanan, Pak. Ngetes kerentanan. Iya, di kalau saya fokusnya di aplikasi berbasis website sih, Pak. Ngetesnya ya. Oke. Karena pentest banyak ya? Betul, Pak. Nggak cuma web doang ya? Iya, ada infrastruktur, network, ada mobile juga ya? Betul, Pak. Berarti Mas Reza itu bermainnya di web application ya? Iya. Pentest. Nah, itu ngapain aja sih kalau boleh tahu?
Ya paling kalau apa dasarnya mungkin dari apa ngumpulin informasi dulu gitu Pak, dari targetnya kan nanti tuh dikasih kayak target gitu Pak, Ya, dari ya kan betul. dikasih target misalnya domain ini yang apa yang mau dipentes misalnya. Nah terus si domainnya tuh domain utamanya doang atau misalnya subdomainnya juga termasuk gitu buat dipentes misalnya. Nah jadi ya saya ngumpulin informasi dari targetnya dulu sih Pak, ngumpulin informasi apa aja misalnya teknologi yang dipakai apa. Heeh. Jadi nanti serangannya juga apa? Tergantung ya berarti. Iya, jadi serangannya apa ya? Tertarget lah istilahnya, Tertarget Pak. ya. Oke. Gitu. Ngumpulin informasi, kalau udah dapat informasinya, baru langsung Diolah lah, Pak, istilahnya. diolah langsung. informasinya. Iya. Dianalisis lah mungkin ya Iya, bahasanya ya. dianalisis. Iya. Dianalisis, setelah itu baru nanti kita tentuin teknik buat Serangan. serangannya apa. Karena kalau pentest itu kita mainnya lebih ke agresif ya mungkin Iya, ya. agresif. Agresif serangan ya. Oke. Nah, selama pentest itu kira-kira ada pengalaman yang menarik nggak dari Mas Reza? Misalkan ketika pentestnya ternyata, ada data ini misalkan gitu ya. Iya, Udah iya. tutup mata aja gitu ya. Tutup mata lihat dikit. Dikit aja gitu kan. Iya. Ada sih sebenarnya beberapa Beberapa apa? ya. Iya, beberapa website mungkin yang apa? Temuannya ya kayak gitu, Temuannya, Pak, data betul. gitu, Pak. Mm-mm. Ya misalnya kayak apa? Di satu aplikasi nih Pak, yang kemarin tuh ada beberapa project gitu kan. Heeh. Nah, di dalamnya tuh kayak ada informasi vendornya Pak. Jadi yang ngevendor ke si apa? Si Aplikasi itu. company ini ya. Ah. Jadi di dalamnya tuh ada data itu Pak. Ternyata nggak ada apa? Nggak ada otorisasinya gitu si endpointnya gitu. Jadi kelihatan tuh Pak ada emailnya gitu. Terus alamat si Vendornya itu. Iya. Wah, gila. Berarti itu temuan juga kan dari pentestnya Temuan ya? Pak, betul. Gila. Nah, berarti ketika melakukan pentest itu berarti kita harus punya dalam tanda kutip MOU berarti ya? Iya. Harus punya Pak. apa ya batasan-batasan yang sudah ditentukan sama klien kita gitu kan ya? Berarti nggak sembarangan langsung Iya Pak. ajar gitu kan? Ada tanda tangan dulu Ada awalnya, tanda Pak. tangan Ya, dulu, NDA. kemudian nanti apa lingkupnya juga Iya. apa saja yang harus dipentes, mana yang tidak boleh dipentes Iya. gitu kan? Betul Pak. Ya, nah itu berarti teman-teman ya jadi kalau tertarik di bidang pentest ya jangan asal dare gitu ya. Sengaja. Nggak boleh. Ya, berarti harus ada hitam di atas putihnya dulu dengan kliennya tadi seperti apa yang harus bisa dipentes atau mana yang tidak boleh dipentes ya, seperti itu. Termasuk juga nanti berbicara data ya. Betul Pak. Data itu nggak boleh kita pegang ya. Iya, sebenarnya nggak boleh Pak. Misalnya kalau kita nggak sengaja nih Mm-mm. apa ke-hit misalnya endpoint buat nge-get data tadi gitu, Heeh. jangan dilanjut Pak. Jangan dilanjut misalnya di enumerasi misalnya ID-nya 1 2 3 dicoba-coba nggak boleh. Kecuali kalau apa ngetesnya tuh datanya emang data kita yang dikeluarin, tapi kan biasanya kita bikin 2 akun tuh Pak buat Oke. ngetes tuh. Yang satu misalnya kita apa bikin sebagai korban, yang satu sebagai penyerang gitu. Jadi nanti apakah bisa nge-get misalnya data informasi dari si korban dari apa akun penyerang kayak gitu Pak. Jadi nggak boleh ngambil dari user lain gitu yang bukan punya kita gitu Pak. Biasanya kayak gitu sih. Data dummy mungkin ya lebih tepatnya. Ya. Kalau misalnya websitenya udah di prod Pak, Oh iya, kalau iya mah udah data-data udah asli data itu. real ya berarti Iya. ya. Makanya apa ada 2 akun gitu Oke, itu yang oke. kita apa, daftarin. Oke. Menarik sih. Kadang-kadang banyak banget ya temuan-temuan yang tidak kita inginkan gitu ya, tiba-tiba muncul dan sebagainya. Tapi ingat ya, teman-teman, harus bisa membatasi diri ya. Jangan terlalu, gitu ya, dapat itu dikorek lagi lebih dalam padahal itu melewati batasan yang sudah ada di kontrak ataupun di surat perjanjiannya. Itu berarti nantinya kita melanggar ya berarti ya. Betul, melanggar. Bisa aja kita kena sanksi juga nanti. Ya. Jadi sebenarnya seru-seru serem juga ya. Si pentest ini ya, seru-seru serem ya. Tapi sebenarnya menarik ya kalau kita bicara pentest itu kan. Orang itu apakah bisa tiba-tiba belajar pentest ya? Kalau pengalamannya Mas Reja, belajar pentest itu awalnya dari mana sih? Maksudnya apa aja yang harus Mas Reja pelajari dulu nih sebelum masuk ke pentest itu? Ya sebenarnya dasar dari apa IT sendiri sih Pak yang harus kita tahu gitu. Dasar IT ya? Iya, terus kayak apa kan saya fokusnya di website tuh Pak, Oke. aplikasi website kan. Jadi kita harus tahu apa basic kayak
kita kalau ngeklik di apa website misalnya button, dia tuh ngelakuin apa si websitenya gitu. Jadi kita tahu alurnya lah gitu. Oke, Alur berarti website itu. logik ya, logik si pemrogramannya itu juga Iya. harus jalan ya, Iya, seenggaknya basic lah, Pak. basicnya ya. Betul. Oke, ya menarik. Jadi kalau teman-teman juga ya, kalau misalkan tertarik mau jadi pen tester, ya misalkan web application ya misalkan ya, berarti ya mau nggak mau harus bisa ngoding juga ya berarti ya. Iya, Paling tidak basic lah. logiknya Iya, ya, logiknya. logiknya harus jalan dulu. Tadi terkait alur ketika kita mencet sebuah tombol itu nanti larinya kemana, Iya. ya kemudian juga data itu dari database nanti dia bisa kemana, ditampilkan di mana dan seterusnya. Ada logiknya harus masuklah ke sana ya. Karena kalau logiknya nggak jalan, wah itu pasti akan susah Iya, banget sih. susah, Pak. Iya. Kalau cuma nyoba-nyoba doang. Kalau cuma coba doang mah Iya. mentok, wah udahlah nyerah gitu ya. Iya, gitu, Pak. Berarti harus punya basic seperti itu. Nah, kan kuliah di STMIK Amik ya. Betul sih. Nah, di sana kira-kira banyak nggak teman-teman mungkin seangkatan ada, yang Pak. kenal yang jago juga tuh Iya. di bidang pentest ya? Ada ininya sih UKM-nya, Pak. Waduh, UKM-nya, Iya, saya wih masuk. keren. Jarang-jarang loh. Iya. Ada kampus yang punya UKM di security seperti Betul. itu ya. Oke, di UKM. UKM-nya ngapain? Itu sebenarnya terbagi beberapa divisi sih, Pak. Ada web dev, web development, Oke. ada IT security-nya, ada IoT-nya. Jadi masing-masing di masing-masing divisi itu ada ngebahas security-nya juga, Pak. Kayak web dev misalnya yang Ngebahas dibahas, juga security-nya. Iya, validasi dan lain-lain gitu, Pak. Di Mantap, security. mantap. Ya karena kalau misalkan mahasiswa, kalau hanya sekedar dapat dalam tanda kutip ilmu dari mata kuliah doang, kayaknya masih kurang ya. Iya, sih, Pak. Dan sangat kurang banget ya. Betul, Pak. Kebanyakan kita itu mengeksplor lagi dari luar, kemudian juga sharing sama teman-teman Iya, gitu sharing, ya. Pak. Dan iya sih itu salah satu metode pembelajaran juga tuh, menarik tuh. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang sekarang kuliah ataupun masih SMK, mungkin bisa explore juga gitu ya. Explore seperti apa sih pentest itu, nyoba-nyoba, tapi basicnya tadi harus sudah dapat ya. Iya, Pak. Basicnya itu ya. Kemudian explore tentang teknik ini, teknik itu, tapi dengan catatan jangan coba langsung ke Iya, target yang real gitu ya. Betul, Pak. Itu nggak boleh ya, teman-temannya, ingat ya. Itu tidak boleh. Jadi kita mungkin buat simulasinya atau buat di dalam VM mungkin. Iya, udah banyak Ya. sih, Pak. Banyak ya? Sekarang, target-target misalnya yang udah ada kerentanannya di dalamnya itu, Pak, lab-lab kayak sebenarnya. Yang saya tahu tuh cuman apa ya? Dulu itu ada di VWA ya. Oh iya, di VWA, Pak. Dan Vulnerable Web Web Application ya, kalau nggak betul, salah Pak. ya. Pernah pakai itu juga? Iya, Pernah ya? pernah, Pak. Selain itu ada pernah pakai apa lagi? Di VWA kalau buat target itu sih, Pak. Itu ya paling ya, itu. yang paling Udah lumayan lah buat basic itu, Pak, iya sih. mencakup semua. Buat basic pakai di VBA, diinstal ya, kita Iya. download ISO-nya, diinstal, kemudian kita coba pakai teknik-teknik dan seterusnya. Oke, dan tutorial juga sudah banyak sih Wah, sebenarnya. udah banyak banget. Kalian cari di YouTube, cari di Reddit, cari di googling aja gitu kan, banyak blog-blog yang sudah ngasih tahu gitu ya, Iya. ngebahas tentang gimana sih caranya. Cuman kalau udah ngeliat itu doang di praktek, kayaknya nggak seru juga ya. Iya, nggak seru Pak, kalau Coba cuma dulu sekedar, gitu kan, Iya. sampai berdarah gitu. Nah, iya. Udah nyerah baru kita cari yang lain. Nggak seru kalau kayak gitu, nggak ada tantangannya. Oke, tadi kita sudah ngebahas ya, dalam tanda kutip latar belakangnya Mas Reja gitu ya, tentang gimana belajarnya, kemudian tuh basicnya dari mana dan seterusnya. Nah sekarang kan posisinya Mas Reja ini udah kerja nih, ya, udah kerja dan profesinya juga itu sudah menjadi pentester. Nah kira-kira menurut Mas Reja ini menurut apa dari sudut pandang Mas Reja aja kira-kira kalau kita bicara prospek pekerjaan sebagai pentester di luar itu kira-kira memungkinkan nggak atau masih banyak nggak proses seperti ini? Masih banyak sih, Pak, harusnya. Banyak ya? Iya, masih banyak, Pak. Soalnya kan kayak sekarang sebenarnya udah ada automation ya, Pak ya, buat nyari kerentanan tuh kan. Oh. Ada kayak Zap Proxy atau Boop Scanner gitu kan. Jadi nanti udah ada automation toolnya lah istilahnya. Oh. Tinggal start doang, ngasih target start, nanti kelihatan tuh, Pak, list temuannya kayak misalnya SQL injection. Cuma dari situ tuh sebenarnya
harus divalidasi lagi Pak Berarti temuannya. nggak ngandelin langsung dari Iya. aplikasi otomatis tadi ya? Betul Pak. Oh. Terus itu kan harus validasi manual tuh Pak misalnya. Nah itu kan berarti butuh orang kan. Oke, Iya, sih butuh orang. ya. Terus ada juga beberapa temuan Pak yang kayak yang rentannya tuh bisnis flow-nya Pak. Kayak kalau salah satu contohnya mungkin IDOR Pak, Insecure Direct Object Reference. Nah itu nggak bisa nggak bisa didetect tuh sama Tools. scanner ya biasanya kayak gitu Pak. Nah itu harus Itu harus manual. iya Pak, harus nyari. Sebenarnya bisa aja dibikin sih, cuma kayak apa sih yang kayak istilahnya Pak? Gimana tuh? Kayak poinnya Pak, maksudnya ya nggak bisa didetek sama scannernya soalnya susah Variabelnya. Pak. Iya, variabel yang harus kan bisa kita harus input dulu didetect. tuh gitu kan Iya. variabelnya ya. variabelnya Oke. dideteksi itu apa gitu. Iya sih. Sulit Berarti nggak semua kerentanan itu bisa kita scan berarti ya. Betul, Nggak Pak. bisa kita gunakan tools ya. Berarti mau tetap harus ada campur tangan Dari dari orangnya gitu Betul, ya. Pak. Oke. Jadi masih Jadi sebenarnya ya itu sih. Jadi kalau kita bicara prospek kerja di luar itu sebenarnya masih banyak banget karena selain dibantu dengan tools-tools yang otomatis tadi, gitu ya, orang-orang juga harus dibutuhkan, gitu ya. Betul, Pak. Orang-orang yang benar-benar ahli, paham di bidang pen testnya itu atau di bidang security-nya. Nah, makanya teman-teman juga mungkin teman-teman di sini tertarik ya untuk menjadi pen tester ya. Karena prospeknya masih banyak banget dan kemudian mungkin dari sisi zaman sekarang, kita bicara zaman sekarang, hampir semua itu service itu sudah pakai aplikasi kayaknya ya. iya Pak, udah Apa ya, mau digitalisasi. pijit misalkan ya, udah ada aplikasinya kan Iya. online gitu ya. Mau order makanan udah Iya. ada, mau transport apalagi gitu kan. Bahkan belajar pun sudah menggunakan aplikasi gitu Betul. ya, online. Ya, karena semuanya sudah berbasis aplikasi, mau nggak mau ya pentest pasti harus dibutuhkan karena untuk menjaga keamanan tadi ya. Keamanan. Keamanan data tadi. Oke, baik. Nah, dari pengalaman Mas Reja misalkan ya tadi selama pentester, kira-kira kalau teman-teman Cybercast di sini yang tertarik untuk menjadi pentester gitu ya, artinya mereka pemula nih misalkan ya, punya atau mungkin mereka nggak paham atau sama sekali ngeblank lah gitu ya tentang Betul, Pak. pentester itu. Kira-kira gimana nih tipsnya dari Mas Reja supaya mereka itu bisa belajar, bisa menjadi pentester untuk pemula aja misalkan, nggak usah sampai advance-nya gitu ya. Iya. Kira-kira apa tipsnya, Mas? Sebenarnya ya belajar sih Pak. Belajar ya? Belajar dan praktek gitu sambil praktek. Jadi nggak cuma baca-baca doang misalnya. Kan sekarang tuh platform-platform bug bounty itu udah nyediain kayak write up Pak namanya. Write Iya. Jadi kayak misalnya kita nemuin bugnya di salah satu company misalnya. Nah, itu dengan persetujuan company sama misalnya si bug bounty hunter-nya misalnya kan atau pentesternya. Nah, itu tuh bisa dipublish Pak si kayak step-stepnya gimana dia dapat gitu. Nah, itu bisa dibaca-baca juga Pak gitu buat gambaran lah gitu istilahnya. Referensi lah kita lah gitu iya. ya. Yang sekarang banyak ditemuin di aplikasi-aplikasi itu apa aja gitu bisa dilihat sebenarnya. Dia ada bug bounty platform lah gitu Pak. Bisa Tapi baca-baca. write up itu dia harus atas persetujuan. Betul Pak, harus setuju Nggak dulu. boleh langsung kita Nggak. publish sebagai. Iya, nggak boleh Pak. Oke. Ada persetujuannya dulu. Nah, bisa Iya, dibaca-baca iya. itu juga gitu. Sekedar gambaran. Iya. Kalau misalkan apa ya, yang banyak write up itu CTF.com ya, CTF. Oh, itu kalau CTF Pak. Oh, CTF ya. Kalau ini bug bounty platform tuh kayak HackerOne Pak. Oh, HackerOne. Iya, Bugcrowd gitu misalnya. Oh. Itu udah nyediain tuh kayak kayak report-reportnya tuh yang udah dipublish misalnya dari temuan-temuan yang ada gitu. Oke, nah, mungkin bisa dicatat ya sama teman-teman ya kalau pengen belajar ngelihat kasus realnya mungkin Iya, ya. kasus realnya real itu yang sudah pernah dilakukan oleh pentester yang ada di luar mungkin ya. Iya. Itu seluruh dunia ya, yang Iya, HackerOne, kalau HackerOne Bugcrowd itu ya. ya seluruh dunia sih. Nah, itu teman-teman bisa cek tuh, tapi ya bahasa Inggris ya. Masih inget itu tuh Pak. Jangan ngarep bahasa Indonesia. Inggris. Karena itu skalanya ya
internasional. Jadi teman-teman ya juga harus punya basic bahasa Inggris juga untuk belajar dari awal ini ya sebagai pentester ini. Itu menarik tuh, tadi ada HackerOne ya. Iya. Kemudian ada Bugcrowd juga. Itu bisa jadi referensi teman-teman tuh ya untuk belajar, kemudian juga untuk mengetahui gimana sih step by step-nya atau alur apa namanya menemukan Iya, bug-nya dan betul. seterusnya. Seru. Pengen nih, pengen belajar Coba, pentester nih. Oke, sekarang kita masuk mungkin ke sesi pertanyaan ya dari teman-teman atau dari netizen yang sudah ngasih pertanyaan di story-nya Instagram Cyber Academy. Itu kita akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih ya untuk kita coba jawab dari pertanyaan teman-teman. Yang pertama dari Sahata Sihite. Ini keren nih namanya. Kayaknya Sahate gitu ya. Step by step dari pentest mobile. Ya, udah pernah belum sebelumnya, Mas Tija? Paling nyoba-nyoba doang sih, Pak. Baru explore doang Iya, ya? explore doang. Explore doang. Iya. Kira-kira sepengetahuan Mas Reza ya bicara tentang step by step dari pentest mobile itu seperti apa sih? Sebenarnya ada dua sih, Pak. Ada dua yang saya tahu ya, Pak ya. Yang saya pernah coba tuh ada dua cara, Pak. Ada static analysis, Pak. Static code analysis. Ada juga dynamic analysis, Pak. Itu bedanya Ada apa dua. tuh? Kok boleh tahu? Kalau static tuh dia cuma apa? Kan kalau aplikasi mobile tuh bisa APK atau apa? iOS tuh, Pak. Oh ya, buat yang ini ya, Iya. buat yang di produknya Iya, Apple ya? Apple, Pak. Oke. Nah, itu kan sebenarnya udah dibundle tuh, Pak. Jadi udah dibundling kan jadi satu file tuh Betul. .apk misalnya. Kita ambil contoh Android aja, Pak ya, APK misalnya. Nah, itu tuh nanti tuh si APK-nya, Pak, di compile, Pak. Kalau yang static code ya, Oke. di compile tuh, Pak. Jadi kelihatan tuh misalnya dia si apa? Building aplikasinya tuh pakai Kotlin misalnya atau Java misalnya, Pak. Bisa kelihatan? Iya, bisa, Pak. Oke. Bisa. Lewat di compile itu biasanya pakai kayak aplikasinya tuh JADX, Pak. Ada aplikasinya buat di compile. Nah, nanti kalau udah di compile kelihatan tuh, Pak. Cuma si apa struktur kodenya emang berubah sih, Pak. Setelah di compile itu maksudnya nggak apa ya? Readable, Pak. Bisa dibaca cuma si variabel-variabelnya acak, Pak. Kayak A misalnya, ACBD gitu. Oh gitu. Iya, nggak sama kayak apa pertama nge-build aplikasinya gitu. Jadi emang Di encrypt atau bukan ya? Beda ya? kayaknya beda, Pak. Beda ya? Beda sih, Pak. Tapi masih kebaca Masih kebaca, Pak, si alur biasanya bisa aplikasinya. dibaca lah, Pak. Kayak misalnya variabel kan ada isinya tuh, Pak, misalnya Betul. string. Nah, biasanya kalau static code analysis tuh kalau saya, Pak ya, nyari kayak API key misalnya yang apa di dalam itu misalnya Google API key atau Oke. Stripe misalnya, kayak gitu sih. Kayak nyari aja di codingan tuh misalnya kalau ada apa flow misalnya flow bisnis yang ini bisa dicoba nih misalnya. Nah, itu kalau static code analysis, Pak, Oke, biasanya. berarti kita langsung nyoba atau bukan istilahnya tuh langsung ngelihat baca ya, kodenya. ngebaca si source code-nya itu ya. Betul, Pak. Satu lumayan capek juga ya. Lumayan, Pak. Static Kalau- Cuma ada ininya sih, ada automationnya yang tadi, Pak. Jadi udah kayak MobSF tuh, Pak. Ada nama apa aplikasinya tuh. Mobile Security Framework namanya. Oh. Nah, dia kita tinggal upload aja upload APK ke sana, nanti dia yang nge-analisis sendiri, Pak. Kayak misalnya nyari API key, nanti kelihatan tuh si apa dashboardnya tuh kayak apa aja yang ditemuin sama si MobSF ini. Nah, itu bisa jadi ini sih, apa buat awal lah, Pak. Awalnya ya. Scan Pakai awal. MobSF ya. MobSF, Pak. Oke, itu boleh tuh dicatat ya, Sahata Sihite ya. Jadi kalau misalkan tertarik buat di pentest mobile, boleh nyoba static. Kalau misalkan pengen, ya tapi kalau kita sebagai pentester ya mau nggak mau harus. Iya, berarti harus Harus bisa paham baca. ya, harus Iya, baca harus kan bisa ya. baca kodenya, Pak. Kalau cuma ngandalin tiba-tiba pakai MobSF, terus nggak kelihatan apa alurnya segala macam, ya pusing juga. Nah, jadi kalau udah paham static code, nah dibantu dengan MobSF tadi, ya itu berarti bisa lebih keren lagi ya. Iya. Nah, kalau yang dynamic tadi, Kalau dynamic dia kayak apa ya? Dicoba, Pak. Kita misalnya punya emulator, Pak. Emulator kayak misalnya APK lah istilahnya. Oh, Jadi kita punya emulator misalnya di laptop kita, misalnya kayak Genymotion sih saya biasanya pakai tuh buat ngetes tuh. pakai apa? Genymotion. Genymotion. Iya.
Jadi nanti ngetesnya tuh kita install aplikasinya Pak. Aplikasinya diinstal, nanti dijalanin, nah dicoba-coba kayak login misalnya. Nah kita sambil apa nge-intercept requestnya Pak, pakai Boop Suite nantinya. Oke. Kayak gitu. Bobsis juga bisa dipakai buat intercept tuh. Mobile, iya bisa Pak. Saya kirain cuma buat aplikasi doang. Bisa. Web aplikasi maksudnya. Iya. Oh bisa. Bisa ya? pakai mobile juga Pak. Jadi kayak alur API-nya nembak kemana itu kelihatan di Genymotion Di di Boop Boop Suite. Suite-nya ya. Itu biasanya. Gitu sih kayak web nanti nyoba-nyoba ngeklik tombol, Mm-mm. misalnya ngeget data, terus misalnya ganti ID-nya bisa atau enggak gitu. Kayak gitu aja sih nyoba-nyobanya Pak. Iya, Biasanya. sekarang udah keren-keren nih teknik-tekniknya ya. Oke, itu ya jawabannya ya dari pertanyaan Sata Sihite. Oke. Kemudian yang kedua dari Blackout. Wes, ini keren nih. Blackout. Kemampuan dasar apa yang harus dimiliki oleh pentester pemula? Mungkin kita sudah bahas juga Iya tadi Pak, ya. yang tadi itu yang basic IT-nya mungkin sama. Basic IT, kemudian juga mau belajar. Iya betul. Itu Kalau cuma punya basic IT tapi nggak mau belajar pentest ya akan bisa juga. Nah, kalau mau belajar pun harus dibarengi sama praktek ya. prakteknya Pak. Jadi itu ya. Jadi kalau kita bicara karena gini, pentester itu kan sebenarnya lebih ke teknis ya banyaknya ya. Teknis. Karena di case-case yang atau di project-project tentang pentester itu ya semuanya dilakukan dengan teknis, menggunakan tools, kemudian menggunakan mungkin statik tadi gitu ya. Ya jadi mau nggak mau ya kita harus sering-sering latihan ya, latihan prakteknya mungkin dari kita gunakan apa DVWA gitu kan. Iya, ngetes. Nah, itu salah satu cara atau apa ya pembelajaran dasar lah ya. Betul, Pak. Untuk teman-teman yang mau menjadi pentester pemula ya, itu baru tahap pemulanya. Karena kalau mau lebih mahir lagi ya mau nggak mau banyakin terjun di apa namanya dalam tanda kutip dunia kerja lah ya, Betul Pak. case yang realnya. Iya. Karena di sana juga pasti akan banyak temuan-temuan yang mungkin selama kalian belajar atau eksplorasi asa nggak gini gitu ya. Iya betul. Wah, ini pakai teknik apa gitu kan harus belajar lagi gitu kan dan seterusnya. Seru sih sebenarnya. Makanya episode kali ini saya undang Mas Rejka karena beliau memang memiliki pengalaman dan juga sudah dari kuliah itu sudah sering bermain di penetration testing ya, nguji-nguji segala macam. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita sampaikan nih, Mas Reja, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di Cyber Universe ini untuk senang belajar security dan juga tertarik untuk menjadi pen tester. Ya, nah ini beberapa insight dari Mas Rejka yang terkait dengan pen tester. Oke, Mas Rejka, thank you ya. Iya, makasih. Sudah hadir di Cybercast kali ini. Oke, teman-teman yang lagi nonton Cybercast, jangan lupa subscribe YouTube-nya Cyber Academy. Kemudian klik lonceng di sudut kanan atas supaya semua episode-episode dari Cybercast ini tidak ketinggalan. Jadi teman-teman bisa terus nonton dan belajar tentang cyber security yang akan disampaikan dengan narasumber yang keren-keren. Oke, itu saja Cybercast kita kali ini. Sekali lagi, thank you Mas Ariska. Kita ketemu lagi di Cybercast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar cyber security hanya di Cyber Academy.